Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sahabat Quran sekalian, alhamdulillah kita sampai pada ayat yang ke-10. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kalau di ayat sebelumnya Allah Ta'ala memanggil orang beriman agar ketika berkomunikasi itu sesuai prosedur agar hanya berbisik dalam kebaikan saja. Maka di ayat ke-10 ini Allah memberikan tasliyah, yaitu hiburan dan penenang jiwa, bahwasanya Allah membongkar akar masalah mengapa orang munafik dan orang jahat itu sukanya berbisik-bisik, yaitu adalah memberikan teror memberikan teror sesumbar propaganda seperti di zaman sekarang di tengah zaman penuh fitnah situasi global yang sedang tidak baik-baik saja. Dan itulah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang jahat itu suka menyebarkan kedustaan, bahkan tidak berbisik-bisik lagi namun mereka itu terang-terangan. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah memulai dengan frasa innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya bisikan itu adalah dari setan. Dan ini ayat menjadi kunci ketenangan seorang mukmin menghadapi makar manusia. Kata Ibnu Ashur menjelaskan bahwa kata innama di sini berfungsi sebagai al-hasr, maksudnya pembatas. Maksudnya adalah najwa yang berisi dosa, permusuhan, maksiat yang udah kita bahas di ayat sebelumnya, sumbernya itu satu, yaitu setan. Karena kata Imam Al-Baghawi dan Al-Wahidi menyebutkan bahwa setan itu tazin, menghiasi bisikan itu di telinga kaum munafik agar mereka melakukannya. Jadi saat kita ngelihat orang-orang berbisik-bisik merencanakan makar keburukan, sadarlah bahwa mereka hanyalah ibarat boneka yang digerakkan setan. Tujuannya apa? Liyahzunal ladzina amanu, untuk menyedihkan, membuat sedih orang-orang yang beriman. Ini teror mental. Kata Ibnu Ashur, dulu orang-orang beriman kalau melihat orang munafik dan Yahudi berbisik-bisik, mereka sering takut. Jangan-jangan keluarga kami yang ikut perang itu gugur, jangan-jangan musuh sudah di dekat kota. Jadi ada perasaan cemas, yang ini yang diinginkan oleh setan. Ada perkataan yang baik disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa huzn, kesedihan adalah hal yang sangat disukai oleh setan. Jadi al-huzn adalah kesedihan yang sangat disukai oleh setan. Beliau mengutip hadis Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Pelajaran besarnya apa? Kesedihan yang berlebihan itu bisa melemahkan hati dan mematahkan semangat dan merusak kemauan untuk kita orang beriman itu beramal. Maka setan itu menggunakan najwa sebagai senjata yang melumpuhkan mental para pejuang mukmin. Makanya kata Allah Ta'ala, walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah, dan bisikan itu tidaklah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Karena hakikat mudarat, kata Al-Imam At-Tabari menjelaskan bahwa biidznillah di sini adalah qada dan qadar. Segala bisikan, rencana jahat, makar, konspirasi manusia itu nggak akan punya efek apapun kalau Allah nggak mentakdirkannya. Sampai Ibnu Ashur mengutip firman Allah Ta'ala di surat Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi pesannya itu jangan takut pada rencana manusia, takutlah pada siapa yang memegang kendali atas manusia itu. Kalau Allah melindungimu,
maka mau sejuta bisikan jahat pun, makar pun nggak akan ya mengganggu kita dan akan jadi angin lalu. Makanya Allah tenangkan ya. Allah tenangkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Apa makna tawakal? Kata Ibnu Ashur ya menekankan bahwa tawakal harus dibarengi dengan usaha maksimal, yaitu sambil kita menghalau makar-makar setan ya. Dan hasil tawakal, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka adab berbisik sebagaimana bentuk pencegahan dari rasa sedih. Al-Imam Al-Baghawi itu mengutip hadis yang populer, idza kuntum salasah fala yatanajjatnani duna tsalis illa bi'idnihi fa inna dzalika yuhzinuhu. Jika kalian ada 3 orang, maka jangan 2 orang berbisik tanpa ngajak yang ketiga, nanti jadi sedih, kecuali dengan izinnya, karena hal itu akan membuat dirinya sedih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka gimana kita mengambil faidah dari ayat yang ini? Kalau kita merasa cemas karena omongan orang ya, atau rencana buruk orang lain, segera bacakan ayat ini ya. Jadi seolah ini cara tadaburnya ya, kalau kita lagi diomongin orang, khawatir rencana buruk akan menimpa kita, kita bilang innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidharrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan jangan biarkan diri kita menjadi perantara setan ya, untuk menyedihkan, membuat sedih saudara sesama muslim dengan berbisik-bisik yang bikin curiga di depan mereka. Kalau sedih urusan duniawi, maka segera lawan ya, itu dengan beramal. Ya, kata Ibnul Qayyim mengajarkan agar tidak membiarkan kesedihan berlarut-larut ya, mengandangkan ya ketaatan kita ini jadi terkukuh. Bayangkan betapa lembutnya Allah kepada kita. Allah bahkan memperhatikan perasaan sedih di hati para sahabat karena melihat orang yang berbisik. Bayangin, kalau urusan perasaan sedih karena bisikan saja Allah turunkan ayatnya untuk menenangkan, bagaimana mungkin Allah membiarkan kita ya sendirian menghadapi masalah besar yang kita ajukan setiap hari ya, kita ajukan setiap hari ketika sujud ya. Sekian mungkin tadabbur sedikit dari ayat ke-10 ini. Semoga Allah menguatkan hati kita dan menjadikan lisan kita sebagai sumber ketenangan dan bukan sumber kesedihan bagi diri kita dan orang lain. Sampai jumpa insyaallah di ayat selanjutnya, di ayat ke-11. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.